selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliati Widyaningrum dengan nomor NIM 818552333. Saya dari Prodi S1 PGSD Universitas Terbuka Palangkaraya. Saya di sini akan membuat tugas 3 dari mata kuliah Inovasi Pembelajaran tentang Automated Online Proctoring. Apa sih Automated Online Proctoring itu? Automated Online Proctoring atau yang disingkat dengan AOP adalah sebuah sistem teknologi buatan yang menggabungkan kecerdasan AI dalam pengenalan wajah dan menganalisis perilaku guna memantau, mengawasi, dan menjaga integritas pelaksanaan ujian secara daring. Pengawasan ini bisa dilakukan secara serentak sehingga bisa mengurangi tenaga pengawas dari manusia, lebih efisien baik dari segi biaya, waktu, maupun tenaga daripada mengawasi ujian tatap muka secara langsung. Nah, bagaimana sistem tersebut bekerja? Automated Online Proctoring bekerja dengan cara yang pertama melakukan pemindahan wajah melalui kartu identitas diri yang dilakukan sebelum ujian berlangsung agar sistem bisa mengecek kebenaran dari data dan memastikan bahwa yang ikut ujian adalah peserta ujian itu sendiri bukan orang lain karena banyak biasanya orang menggunakan joki. Kedua, setelah pemindahan wajah selesai selama ujian berlangsung, sistem akan mengakses kamera dan mikrofon di ruang ujian untuk merekam aktivitas di ruangan dan suara yang ada di sekitar. Algoritma akan mendeteksi jika ada orang lain yang masuk ke ruang ujian atau peserta melakukan gerakan yang tidak wajar, seperti menoleh ke arah lain secara terus-menerus atau adanya suara orang lain di sekitar yang memberitahu jawaban dari soal ujian. Yang ketiga, sedangkan ketika ujian sistem akan mengontrol aktivitas apa yang dilakukan oleh peserta di layar, seperti membuka tab lain atau searching jawaban dari Google atau mengakses materi yang tidak diizinkan. Nah, segala aktivitas yang dianggap mencurigakan oleh sistem akan terekam secara otomatis dan akan dilaporkan oleh pengawas ujian lengkap dengan data rekaman suara maupun tangkapan layar. Setelah adanya laporan dari sistem, maka pengawas akan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh peserta dengan mengecek kebenaran di lapangan, kemudian memberi sanksi atas kecurangan yang sudah dilakukan. Nah, apa sih manfaatnya dalam menjaga integritas akademik? AOP sangat banyak manfaatnya, di antaranya adalah mengurangi kecurangan selama ujian, jaminan keadilan bagi siswa. Misal, yang belajar dengan baik pasti nilainya juga baik, sedangkan yang tidak belajar kemungkinan nilainya pasti buruk. Sistem automated online proctoring juga menjamin kemurnian nilai yang diperoleh dari siswa karena murni dari hasil kemampuan sendiri, bukan dari menyontek kawan atau membawa catatan selama ujian berlangsung. Hal ini bermanfaat juga dalam menjaga kredibilitas sebuah sekolah dengan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat karena nilai yang diperoleh sudah melalui proses yang terpercaya meskipun pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh. Bagi siswa itu sendiri, adanya AOP bisa menjadi motivasi atau momok yang menakutkan. Motivasi untuk belajar dengan bersungguh-sungguh, jujur, tidak curang selama ujian, dan menakutkan jika gerakan yang dilakukan selama ujian ternyata terdeteksi menimbulkan pelanggaran. Padahal dia sama sekali tidak melakukan kecurangan. Bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa? Penyedia jasa tentunya sudah mengantisipasi adanya privasi data yang disimpan. Untuk itu biasanya ada perjanjian sebelumnya antara pengguna dan penyedia sebelum sistem ini dipasang pada suatu sekolah, bahwa data tidak akan di-share ke orang lain tanpa adanya izin untuk kepentingan tertentu di luar urusan sekolah.
Sistem hanya akan merekam data siswa berdasar pada kartu identitas siswa atau kartu mahasiswa, bukan data pribadi lain yang tidak diperlukan, misalnya seperti nama rekening, nama akun Facebook, dan lain-lainnya. Nah, data yang sudah disimpan biasanya menggunakan sistem enkripsi sehingga data tidak akan mudah dibaca dan bocor kemana-mana karena hanya petugas yang berkepentingan saja yang bisa mengakses data tersebut. Setelah ujian, data akan dihapus secara permanen. Jika proses penilaian selesai dan data tidak diperlukan lagi. Sebelum ujian dimulai, akan diadakan sosialisasi tentang hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Terus bagaimana data itu digunakan agar siswa memahami hak-hak privasinya serta adanya perlindungan secara hukum terkait data pribadi dan undang-undang IT. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.